إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa adalah bekal terbaik bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, merupakan sunnatullah, sesuatu yang sudah kita permaklumkan bersama, bahwa waktu dan zaman terus bergulir dan tidak akan pernah bisa kita tarik kembali. Dan setiap detik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini, semua akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Namun di balik itu semua, kita semua harus menyadari bahwa kesalahan terbesar yang paling banyak dilakukan oleh manusia dalam masalah waktu diantaranya adalah 3 hal. Yang pertama adalah ada golongan orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berbuat baik, namun mereka melewatkan kesempatan untuk berbuat baik tersebut, sehingga yang tersisa adalah penyesalan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Apabila datang kepada mereka kematian, maka mereka berkata, ya Rabb, kembalikanlah kami kepada kehidupan kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh terhadap segala sesuatu kesempatan yang sudah aku lewatkan dan aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalla, sekali-kali tidak, kalian tidak akan pernah kembali kepada kehidupan kalian. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kesempatan yang ada di hadapan kita untuk berbuat baik, kalau kita tidak memanfaatkannya, adalah salah satu yang paling akan kita sesali kelak pada saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apabila ada kesempatan untuk berbuat baik, bahkan dalam hal yang sekecil apapun, lakukan dan ikut serta dalam kebaikan tersebut. Kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ada seorang wanita, bahkan disebut bahwa dia adalah seorang wanita berzina, yang dia tidak melewatkan kesempatan untuk berbuat baik, memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ia turun dengan terompahnya, kemudian ia berikan minum kepada anjing tersebut. Kesempatan yang mungkin saja bisa kita lewatkan hari ini, tapi ternyata kesempatan tersebutlah yang membuat dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan wanita tersebut ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kita semua tahu ada seorang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqallabu fil jannah, dia bolak-balik di dalam surganya Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena dia menjauhkan ranting pohon yang mengganggu di jalan, yang memungkinkan untuk membahayakan orang yang lewat di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dengan penuh kenikmatan. Allah berikan rahmat Allah kepada lelaki tersebut, disebabkan karena dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, meskipun perbuatan baik tersebut terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian manusia. Golongan yang kedua adalah golongan
yang bukan hanya sekedar menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik di hadapan matanya. Tapi golongan yang kedua ini lebih buruk daripada golongan yang pertama. Golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang sama sekali tidak menengok kepada kebaikan. Mereka menghabiskan waktunya dalam keadaan sia-sia. Mereka menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang lebih cenderung, meskipun sebagiannya mubah, tapi bisa menyebabkan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Golongan yang kedua ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang orang banyak tertipu dengan kedua kenikmatan tersebut, sehingga kelak dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sihhatu wal faragh. Seorang ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu luang, waktu kosong. Yang kedua kenikmatan tersebut tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dihabiskan untuk perkara yang sia-sia. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala menanyainya tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan waktunya. Golongan yang ketiga, dan ini adalah golongan yang paling buruk di antara ketiga golongan yang merupakan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang bukan hanya sekedar melewatkan kebaikan yang ada di hadapan mereka, bahkan lebih daripada menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Tapi golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya dalam kemaksiatan dan berbuat dosa, seolah mereka hidup selamanya, atau bahkan seolah mereka memiliki waktu yang panjang, dan seolah mereka mengetahui kapan mereka diwafatkan oleh Allah, sehingga ketika mereka mengingat kematian, kata mereka, nanti saja kita bertaubatnya kalau sudah tua. Sehingga terkadang mereka adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa kematian itu bisa datang detik ini juga. Karena di antara hal gaib yang tidak akan pernah kita bisa prediksi dan ketahui adalah kapan kita diwafatkan oleh Allah dan di mana kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh buruk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan su'ul khatimah adalah ketika seseorang banyak menghabiskan dan membiasakan dirinya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut." Dan bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin." Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang tidak beriman. Di antara penyesalan terbesar mereka ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak melakukan kebaikan, yang di antaranya mereka tidak mau bersedekah. Dan para ulama menyebutkan ayat ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman, yang menghabiskan waktu mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apabila kita ingin mudah hisabnya kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, apabila kita ingin selamat dalam kehidupan akhirat kita, maka di antara jalannya adalah selamatkanlah waktu kita dan isilah waktu kita dengan hal-hal yang berbau kebaikan dan hal-hal yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim.